Saya rasa sulit, saudara-saudara, Sintayong untuk kembali latih tim nasional Indonesia. Ya, beliau pasti punya harga diri lah. Apalagi pengurusnya masih sama, ya pasti beliau punya harga diri lah. Jadi saran saya carilah pelatih yang pernah latih di tim nasional di Asia, yang ngerti sepak bola Asia, dan yang pernah memimpin tim Asia bermain di Piala Dunia, saudara-saudara. Itu saran saya. Siapa kira-kira? Ya betul, Raja Gopal. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, setelah Patrick Kluivert dan asisten-asisten pelatihnya, termasuk Gerard van den Berg, termasuk Dani Lansat, termasuk Alex Pastoor, termasuk Regi, siapa itu, semualah banyak itu dipecat, digantikan. Alasannya sih mutual termination ya. Mutual termination itu bahasa halus lah, bahasa yang aslinya ya pecat. Dipecat berarti sekarang what's next? Apa berikutnya? Nah, berikutnya ini adalah kita nyari pelatih kan, dan netizen, supporter ya mayoritas lah, saya rasa mayoritas 90, 80 sampai 90% supporter itu ingin menghendaki Sintayong kembali. Hanya beberapa saja yang saya rasa nggak menginginkan Sintayong kembali ya, misalnya Bung Toel, Bung Akmal, kemudian Arya Sinulinga. Itu saja yang dia pasti nggak mau Sintayong kembali. Lili Pali kayak begitu pasti dia nggak mau apa kembali ya. Selebihnya 90%, saya yakin lah 90% Sintayong ingin Sintayong kembali melatih tim nasional Indonesia. Masalahnya apakah Sintayong bersedia? Itu yang harus dijawab, saudara-saudara, karena ini menyangkut pemecatan. Begini loh, Sintayong itu juga pasti punya harga diri. Pasti itu, dia pasti punya harga diri, apalagi dia orang Korea, orang Jepang, orang Asia Timur, Cina, itu harga dirinya tinggi, saudara-saudara. Mereka lebih baik bunuh diri daripada kalah di medan perang. Nah, itu kan sudah jelas. Itu pasti saya rasa itu dia punya harga diri, dan dia pasti mempertimbangkan dengan amat sangat matang, dan jawabannya kemungkinan besar ya, kemungkinan besar prediksi saya 99, berapa 9% kemungkinan besar Sintayong akan sulit untuk kembali ke Indonesia. Dia kemungkinan besar dia tidak akan menerima tawaran. Kalaupun ditawarkan, dia tidak akan menerima, walaupun ada kemungkinan 0,01%. Kemungkinan sekecil apapun di sepak bola itu bisa saja menjadi gol. Jadi tetapi prediksi saya kemungkinan besar dia akan menolak untuk melatih tim nasional Indonesia, karena dia punya harga diri. Karena saudara-saudara tahu kan cerita bagaimana pemecatan dia kan diwarnai dengan bumbu-bumbu yang menurut Sintayong itu adalah fitness. Itu saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua kalian untuk ya lebih realistis lah, lebih realistis. Selain tetap menjadikan Sintayong opsi, tetapi kita harus juga mencari opsi lain. Kalau main bola itu ada plan A, ya kita cari plan B, plan C. Kalau Patrick Kluivert nggak punya, dia punya cuma plan A, plan B, plan C-nya nggak ada. Jadi McLeod tetap walaupun main buruk, tetap main 90 menit melawan Arab Saudi.
Sayuri juga sama, walaupun posisinya winger ditarik di fullback kanan posisinya sehingga kacau. Itu Patrick Kluivert ya, saudara ya, makanya dia dipecat karena dia nggak punya plan B. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Dan kalaupun Sintayong itu nggak berhasil, maka kita harus mencari pelatih lain, pelatih yang kira-kira profilnya cocok. Jadi kita mulai bukan dengan nama besar, bukan dengan dia dulu pernah jadi striker Real Madrid, dia pernah jadi striker Barcelona, dia pernah jadi bintang di Manchester United, Manchester City, di mana. Enggak, jangan kayak begitu. Atau dia berasal dari sini, dia dulu begini. Enggak usah. Kita mulai dari kriteria. Nah, kriteria apa yang dibutuhkan untuk melatih tim nasional Indonesia supaya kita kuat? Karena begini, Indonesia sekarang ini kemarin sudah sampai di fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Maka targetnya adalah 4 tahun lagi kita harus lolos ke Piala Dunia 2030. Minimal kita menyamai torehan saat ini, saudara-saudara itu. Ya, karena itu kita butuh pelatih dengan kriteria yang kelas atas, kelas tinggi. Kalau menurut saya pertama dia harus mengenal sepak bola Asia. Dan cara untuk mengenal sepak bola Asia ya dia pernah melatih di salah satu negara, salah satu tim nasional Asia yang besar, yang level A ya, tim nasional level A ya, bukan Laos, bukan Brunei, bukan, tetapi level A. Misalnya Jepang, dia pernah melatih di Jepang, dia pernah melatih tim nasional Korea, tim nasional Arab Saudi, Australia, Iran, mana lagi, Irak, Qatar, kayak begitu. Yang level-level A, saudara-saudara, yang punya pengalaman. Karena itu penting sekali dia mengerti kultur sepak bola di Asia. Jangan kayak Patrick Kluivert yang tiba-tiba datang, dia nggak tahu apa-apa sepak bola Asia, terus melatih dan banyak omong. Pernah menangani tim nasional Asia yang besar-besar itu, yang dia sudah mengerti kultur sepak bola Asia. Pelatih ini kriteria menurut saya dia harus pernah melatih tim tersebut di Piala Dunia. Nah, ini lebih spesifik lagi, saudara-saudara. Memang banyak sekali pelatih yang pernah melatih tim nasional Asia. Di Asia yang bagus-bagus, di level di negara-negara besar, tetapi tidak semuanya pernah melatih di Piala Dunia. Karena ini penting karena target kita lolos ke Piala Dunia 2030 nanti di 2030 itu di mana? Oh, di Amerika Selatan. Itu yang banyak sekali itu, yang di Amerika Selatan, di Maroko juga ada, Spanyol, Portugal kayak begitu. Iya betul, Paraguay, Argentina, Uruguay kalau nggak salah itu. Ya banyak. Itu target kita di situ. Maka kita harus membutuhkan pelatih yang pernah melatih di Piala Dunia. Itu syarat minimal ya. Kayak Sintayong kemarin waktu dituju Indonesia kan, itu dia pernah melatih di Piala Dunia, pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia, pernah memulangkan Jerman. Ya kita cari yang model-model seperti itu. Ya entah dia mantan pelatih Australia, entah dia mantan pelatih Jepang, entah dia mantan pelatih Korea, mantan pelatih Saudi, mantan pelatih Iran, mantan pelatih mana lagi ya? Ya itulah, Qatar misalnya, kayak begitu. Levelnya itu kayak begitu, kategorinya. Jadi kita bicara kategori dulu, kalau itu sudah didapatkan baru. Dan karena itu penting, karena jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Pelatih tiba-tiba kita datangkan dari Eropa, dia belum ngapa-ngapain, dia belum pernah melatih di Asia, tiba-tiba diberi kesempatan melatih, terus dia sesumbar, kita akan bikin ini tanpa melihat lawan seperti apa, tanpa melihat kualitas kita seperti apa. Sun Tzu mengatakan, kenali lawanmu, kenali dirimu, maka 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, itu kayak kira-kira kayak begitulah, saudara-saudara. Jadi kalau pelatih kayak Kluivert, ini kan dia nggak punya pengalaman. Dia kurikulum vitae dia itu buruk sekali pengalaman dia. Dia nggak pernah melatih klub di Belanda pun dia nggak pernah melatih di situ ya. Apalagi yang level Ajax, Feyenoord, PSV. Nggak pernah. Dia ngelatih di Curaçao juga dipecat, melatih di Turki, di Adana Demirspor juga dipecat. Ya itu kan kayak begitu, tiba-tiba didatangkan di Indonesia dan dia sesumbar, kita akan menyerang, kita akan total football, kita akan begini, akan begitu, kita punya kualitas pemain yang begini. Nah itu kan sesumbar aja, tiba-tiba datang melawan Australia menyerang. Akibatnya ya
Akibatnya jadi permalukan lah kayak gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Pelatih itu dia harus mengerti bahwa oh lawan kita di Asia itu begini, cara mainnya begini, kualitasnya begini begini, di level Asia yang tinggi begini, di level ASEAN begini. Ah, itu baru datang ke Indonesia. Oh, Indonesia pemainnya kualitasnya seperti ini, begini. Ah, itu yang menjadi menurut saya yang harus diprioritaskan oleh PSSI. Ya pokoknya gambaran ideal Sintayong lah, gambaran ideal Sintayong ketika datang ke Indonesia itulah yang penting, yang harus dicarikan orang lagi sosoknya seperti Sintayong. Kalau Sintayong memang kemungkinan besar sulit ya, cari yang profilnya mirip-mirip seperti Sintayong, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan juga pelatih dari Liga Indonesia. Wah, akan itu ada banyak itu. Ada komentator, ada pandit yang mengatakan, oh Bernardo Tavares, pelatihnya PSM Makassar itu layak karena membawa PSM juara Liga Indonesia. Ya benar, dia membawa PSM juara Liga. Atau Bojan Hodak, dia membawa Persib juara Liga Indonesia. Atau Robert Albert. Nah, Robert Albert juga cukup sukses. Memang benar, Robert Albert, Bernardo Tavares, Bojan Hodak itu adalah pelatih-pelatih bagus. Saya salut kepada mereka luar biasa. Mereka membangun sepak bola Indonesia, membangun klub Indonesia. Tetapi untuk level tim nasional dengan pemain seperti Kevin Dick, Martin Pas, Emil Audero, Jay Itzes, Justin Hubner, Pak Pelupesi, kemudian Ole Romni, Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, kemudian Sandy Walsh, Sen Patinama, kemudian banyaklah. Itu nggak cukup dengan pelatih lokal Indonesia, pelatih di liga lokal maksudnya, walaupun dia pelatih asing yang bagus, tidak cukup karena Anda butuh, karena pemain-pemain ini juga dia butuh melihat pelatihnya, trust kepada pelatih. Pelatih saya siapa sih? Oh, pelatih saya pernah melatih di sini. Oh, hasilnya begitu. Itu oke lah, dia pasti ada perbandingan sehebat-hebatnya. Juara di Indonesia itu kan ya tentu saja kalau di Eropa nggak ada apa-apanya lah. Dibandingkan Jepang, dibandingkan Korea juga paling itu selevel Liga 2 atau Liga 3. Jadi mohon maaf kalau menurut saya pelatih-pelatih yang juara di Liga Indonesia dikesampingkan saja karena ini level kita ingin mencari pelatih yang level kelas dunia yang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu juga harus dipertimbangkan isi kantong kita, saudara-saudara. Isi kantong, kalau memang ada banyak juga yang mengusulkan Giovanni Van Bronckhorst. Tetapi kan Giovanni Van Bronckhorst kalau nggak salah sekarang juga sudah punya pekerjaan. Kalaupun dia nggak kerja, mahal, bos. Selevel Giovanni Van Bronckhorst itu mahal, saudara-saudara, mahal. PSSI juga harus menyesuaikan kantongnya dia. Giovanni Van Bronckhorst juga mahal, dan dia juga belum pernah melatih di level Asia. Jadi itu juga hampir mirip nanti kasusnya dengan Patrick Kluivert. Jadi hati-hati, sesuaikan juga isi kantong. Jangan kita, Jurgen Klopp nganggur, kita ini Jurgen Klopp, terus Roberto Mancini, kita inginkan Roberto Mancini pernah melatih Arab Saudi. Tetapi kan itu pelatih itu mahal. Jadi ya saran saya seperti yang saya bilang tadi, carilah pelatih-pelatih yang setidaknya dia ngerti. Pokoknya intinya adalah profil dia itu seperti Sintayong. Saudara-saudara kan tahu kan, Sintayong ketika datang ke Indonesia, si kurikulum vitae dia Korea Selatan di Piala Dunia, ketika dia datang, dia fokus kepada pemain-pemain muda, dia fokus kepada potong generasi. Dia kayak begitu yang kita cari. Percayakanlah pemain-pemain muda. Justin Hubner dipercaya main, Ivar Jenner dipercaya main, Elkan Bagot dipanggil lagi, Adrian Wibowo dipercaya main. Kemudian ya pokoknya pemain-pemain muda diberi kesempatan. Ya pemain-pemain tua kayak Mark Klok ya sudahlah lupakan, Stefano Lillipali ya sudahlah lupakan. David Beckham pemain bagus, tetapi kan postur dia kalau di level Asia, level internasional kurang, kecuali dia Lionel Messi, saudara-saudara. Jadi ya carilah pelatih yang profilnya setidaknya mirip seperti Sintayong.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor sampai Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang calon pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Kira-kira setelah Patrick Kluivert dan asistennya, ada berapa? 11 atau berapa itu? 12 atau 13 atau 14 orang itu dipecat semuanya. Digantikan semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa kira-kira pelatih tim nasional Indonesia yang baru? Netizen, supporter Indonesia itu 90% menghendaki Sintayong kembali melatih tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Ya mungkin 90% lah. 90%, yang 10% ya mungkin kayak Bung Toel, Akmal Mahali. Itu mereka nggak mau. Arya Sinulinga kayak gitu mungkin nggak mau, yang 90%. Tetapi kita juga harus realistis. Kemungkinan besar ini, saudara-saudara, feeling saya, prediksi saya itu sulit bagi Sintayong untuk kembali melatih tim nasional Indonesia selama Erick Thohir masih jadi ketua umum, Arya Sinulinga masih jadi anggota Exco, di situ masih jadi juru bicara. Pokoknya sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena ya tentu saja Sintayong punya harga diri lah, saudara-saudara. Walaupun gajinya gede, tapi tetap bagi orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Cina itu harga diri tetap yang paling utama. Dan saya rasa harga dirinya Sintayong ya tentu saja pasti dia akan berpikir dua kali. Dan saya rasa berat. Mungkin kemungkinan hampir 99,99% kemungkinan Sintayong tidak akan kembali. Walaupun 0,01 ada peluang itu, saudara-saudara. Karena ini berat, karena ya sudah pasti harga diri lah. Karena ya kan saudara-saudara tahu sendiri dia dipecat tanpa alasan. Kemudian dimunculkan berita-berita yang oleh Arya Sinulinga dan buzzer-buzzernya PSSI, buzzer-buzzernya Erick Thohir itu dimunculkan sesuatu yang ya negatif. Ini ada isu ini, isu itu, seolah-olah Sintayong ini salah gitu loh. Jadi ya itu harga diri dia pastilah, harga diri dia pasti dia nggak, ini gimana sih kok kayak begini ceritanya, padahal jasa dia terhadap sepak bola Indonesia itu besar sekali. Dan solusinya, kalaupun pada akhirnya Sintayong nggak akan bisa melatih timnas Indonesia lagi, solusinya adalah carilah pelatih yang pernah menangani tim nasional di Asia, khususnya tim nasional Asia yang besar. Pernah ngelatih Jepang, pernah ngelatih Korea, pernah ngelatih Australia, pernah ngelatih Arab Saudi, Qatar, Irak, Iran, kayak begitu, saudara-saudara, Uzbekistan. Nah, negara-negara kayak begitu, pelatih-pelatih yang kayak begitu, syukur-syukur dia pernah membawa tim, melatih sebuah tim di Asia, tampil di Piala Dunia dengan hasil yang lumayan, saudara-saudara. Ya, ada banyak lah contohnya pelatih-pelatih itu, baik yang masih melatih maupun yang sudah nggak melatih. Tetapi ya itu saja menurut saya, saran saya, jangan ngambil lagi kucing dalam karung, jangan ngambil pelatih Eropa yang belum pernah. Ya pelatih maksudnya pelatih dari Eropa yang sama sekali belum pernah menangani tim di Asia, karena itu sama saja buta dia buta, nggak ngerti apa-apa, apalagi dia langsung punya idealisme, saya harus main begini, tanpa melihat kedalaman skuad Indonesia, tanpa melihat pemain-pemain Indonesia ini mainnya kayak apa. Jadi itu yang paling penting diperhatikan. Jangan lagi ngambil pelatih kayak Patrick Kluivert yang datang waktu wawancara waktu Natal. Ya iyalah, dia nganggur. Saya pun kalau dalam kondisi pengangguran, jam 12 malam suruh interview pasti datang, saudara-saudara. Jadi itu harus benar-benar dan transparan dan terbuka. Ini alasannya begini, rekam jejaknya begini. Kayak gitu dijelaskan. Jangan hanya bermodal dia bintang. Pemain yang hebat belum tentu jadi pelatih yang hebat. Itu filosofi di sepak bola. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan
Gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!